Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semuanya sehat ya? Iya, Cici selalu berharap adik-adik dan seluruh keluarga adik-adik di rumah selalu sehat. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan ya, selalu disertai sama Tuhan. Tapi kita juga jadi orang harus bertanggung jawab. Gimana supaya kita tetap sehat? Kita harus bisa menjaga diri kita. Seperti apa? Sekarang ini lagi banyak-banyaknya COVID. Jadi harus rajin menjalankan apa yang dianjurkan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan ya. Jadi adik-adik harus melakukan semuanya itu. Nah, kita mau bersukacita, kita mau mengucap syukur karena setiap hari Tuhan selalu baik buat kita. Dia selalu menyertai adik-adik, menyertai Cici, menyertai seluruh orang-orang yang kita kenal. Karena dia begitu mengasihi kita, dia begitu menyayangi kita. Tidak melihat kita sedih ataupun senang, Tuhan itu selalu ada buat kita. Yuk kita mau nyanyi, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Semuanya nyanyiin lagu ini ya. Adik-adik yang di rumah ikutin Cici nyanyi, jangan Cici nyanyi sendirian, oke? Kita mau angkat lagu ini sebagai persembahan buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu baik buat kita. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang begitu baik, tidak melihat kita nakal, kita baik. Tuhan selalu baik buat kita. Yuk kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Minta Tuhan pimpin ibadah kita pada hari ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu ada buat kami dalam setiap keadaan. Tuhan terus yang menjaga kami sehingga pada saat ini kami pun masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk jadi anak-anak yang mau benar-benar sungguh-sungguh duduk diam untuk belajar dan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau ajarin satu buah lagu nih. Sebenarnya bukan lagu baru sih, tapi nggak tahu sih adik-adik bisa apa enggak. Tapi kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Lagu ini ceritanya tentang menceritakan sebuah hari yang paling indah. Kenapa dibilang paling indah? Karena hari itu adalah hari pertama kita kenal sama Tuhan. Mungkin beda-beda ya harinya ya. Mungkin bisa kayak Cici, mungkin waktu Cici masih umur 10 tahun kenal sama Tuhan. Adik-adik mungkin lebih kecil lagi, umur 5 tahun udah kenal sama Tuhan. Nah, saat itu adalah hari yang paling indah.
Karena disitulah kita tahu betapa Tuhan mencintai kita, betapa Tuhan mengasihi kita, dan kita mau ikutin Tuhan. Apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, kita mau kasih itu untuk Tuhan sebagai bukti kalau kita cinta sama Tuhan, ya kan? Dan caranya banyak adik-adik, bukan cuma tadi, bisa juga dengan misalnya apa ya? Misalkan adik-adik itu bisa nyanyi, ya kan? Siapa yang suka nyanyi di sini angkat tangan? Wah, banyak nih yang pada suka nyanyi. Nah, adik-adik juga bisa memuji Tuhan setiap hari. Nggak harus hari Minggu aja nih kayak hari ini. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bebas, adik-adik bisa menggunakan apa yang Tuhan kasih buat adik-adik untuk dipakai memuliakan Tuhan. Adik-adik bisa menyanyi, memuji nama Tuhan ya. Jadi kalau di rumah adik-adik yang suka nyanyi, bisa nyanyi setiap hari untuk memuji Tuhan. Yuk, kita mau belajar lagu ini. Judulnya Hari yang Terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya tetap jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya tetap jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Adik-adik udah kumpul nih. Selamat pagi adik-adik. Senang Cici melihat adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita udah nyanyi ya. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Duduknya yang manis ya, bukan ada yang sambil senderan, entah duduknya nggak bagus. Anak Tuhan harus sikapnya kalau berdoa bagaimana? Sopan, duduk yang bagus, kakinya dilipat, tangan
Tangannya juga dilipat, matanya ditutup, duduknya yang tegak ya. Yuk, kita mau nyanyi dulu. Udah lama nih Cici nggak nyanyi. Jari jempol ini ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Bisa ya? 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami, dan juga melakukannya. Kami mau menjadi anak-anak yang taat untuk rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici tadi lagi membaca surat dari Bapak Paulus. Adik-adik ingat ya, minggu lalu juga ceritanya tentang Bapak Paulus. Karena Bapak Paulus tulis surat kepada orang-orang, pada pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan di kota Korintus ya. Nah, adik-adik, Bapak Paulus tuh berpesan kepada anak-anak Tuhan di sana supaya mereka menggunakan karunia yang dikasih oleh Tuhan itu dengan baik, dengan tertib. Dengan tertib itu dengan teratur. Karunia apa ya adik-adik? Karunia itu adalah kepandaian ya. Seperti adik-adik, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai menari, ada yang pandai apalagi bercerita. Nah adik-adik, Bapak Paulus bilang kalau semua karunia kepandaian yang dimiliki oleh orang-orang itu harus digunakan dengan baik, dengan benar, dan dengan nggak boleh sembarangan ya. Jadi semuanya harus teratur. Kalau misalnya ada yang berbicara, lagi orang yang pandai berbicara, dia lagi ngomong adik-adik, terus yang lain gimana? Ikut ngomong atau dengerin? Apa sih yang diomongin? Ya, yang Bapak Paulus minta, kalau ada yang lagi berbicara harus yang lain harus mendengar. Kalau lagi ada yang misalnya menari, yang lain harus melihat. Adik-adik, tadi Bapak Paulus bilang suruh menggunakan karunia dengan baik dan benar dan teratur. Nggak boleh sembarangan ya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan itu menciptakan setiap orang ya, pasti ada kepandaiannya. Ada yang misalnya pandai menyanyi, seperti siapa ya? Pandai menyanyi seperti Cici Grace ya, pintar menyanyi. Terus ada yang pandai menggambar, seperti siapa? Vincent, pintar menggambar. Terus ada yang pintar lagi, misalnya buat prakarya, seperti Caroline ya. Nah adik-adik, setiap orang pasti beda-beda kepandaiannya ya. Terus ada yang pintar menari, seperti Cici Jufir, Tante Jufir, itu pintar sekali menari ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kamu pintar menyanyi ya, kamu menyanyinya sembarangan apa enggak? Enggak ya, menyanyinya pasti kalau disuruh ibu guru menyanyi, ayo ambil nilai, pasti menyanyi. Atau pas ada acara Natalan, yuk kita sama-sama yang pintar menyanyi, semuanya dikumpulin menyanyi bersama ya. Nah yang pintar menari juga gitu. Adik-adik boleh nggak
yang pintar menyanyi ngeledek, ngejek sama yang bisanya menari, nggak bisa menyanyi, boleh nggak? Misalnya Cici pintar menyanyi nih, terus siapa ya? Misalnya Vincent nggak bisa nyanyi, terus Cici ngeledekin, ih Vincent mah payah. Kamu nggak bisa nyanyi seperti Cici Rosi, boleh nggak? Nggak boleh ya. Tuhan nggak suka kalau kita ngejek ya. Nah, Cici mungkin bisa menyanyi, tapi Cici nggak bisa menggambar kayak Vincent, ya kan? Nah, jadi setiap orang Tuhan inginkan siapa yang bisa menyanyi dengan baik, siapa yang bisa menggambar dengan baik. Nah, kalau misalnya menyanyi, ya kamu bisa bantuin, misalnya nanti kalau ada kebaktian onsite lagi, kamu bisa bantuin Cici nyanyi di depan ya yang bisa menyanyi. Nah, kalau yang bisa menggambar ngapain? Bantuin Cici kalau misalnya lagi Natal itu menghias background ya. Nah, kalau yang pintar menari ya, Tuhan ingin kamu melayani Tuhan ya. Nah, misalnya ada drama, ada tariannya, ada nyanyi, ada tariannya, kamu menari. Nah, adik-adik jadi perlu ingat ya adik-adik ya, setiap orang punya dikasih Tuhan keahlian atau karunia atau bakat yang berbeda-beda. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh saling ngeledek ya, tapi kita semua memakai keahlian kita, kepandaian kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Misalnya yang menyanyi tadi, kita sama-sama, Cici Grace pernah ya ngadain anak-anak ayo rekaman menyanyi ya, nanti adik-adik nyanyi ya, nanti terus direkam, terus jadi deh tuh videonya ya. Adik-adik yang pintar menyanyi, tapi yang pintar menari nanti bisa ikut drama ya, main drama, menari di situ. Jadi Tuhan ingin apa adik-adik? Kalau Tuhan memberikan kepandaian, kita harus menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh ngejek nggak? Nggak boleh. Adik-adik ya, ada orang yang sedih. Aduh, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa menari. Tapi dia ternyata adik-adik pinter ngapain? Pinter olahraga, berenang, atau pinter apa? Pinter main musik. Ya, adik-adik harus bersyukur kalau Tuhan memberikan kepandaian kepada kamu. Ingat ya, harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nggak boleh ngecek ya. Dah ya. Yuk sekarang kita akan membaca ayat hafalan ya. Kita akan membaca dari 1 Timotius 4 ayat 14a. 1 Timotius 4 ayat 14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. 1 Timotius 4 ayat 14a. Jangan lalai. Lalai itu apa sih adik-adik? Jangan lupa ya. Jangan lupa dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Karunia tadi apa adik-adik? Kepandaian, bakat, talenta yang Tuhan kasih kepada kamu. Ulang ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Coba ulang ya. Yuk, 1, 2, 3. Bentar, taruh dulu. Nah, 1, 2, 3. 1
Timotius ayat 14a. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Oke? Iya, nanti kamu menghafal, direkam, kirim ya. Oke, sekarang kita akan berdoa ya. Yuk. Udah? Oke, duduk yang manis lagi ya. Yuk. Kita nyanyi lagu apa? Tadi udah jari jempol. Satu lipat tangan ya. Oke, yuk 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepandaian kepada kami sesuai kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bangga karena Tuhan sudah memberikan kepandaian kepada kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami tidak sombong dan juga untuk kami tidak mengejek teman kami yang tidak mempunyai kepandaian yang sama seperti kami. Tapi biarlah kami boleh menggunakan kepandaian kami bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, ajar kami untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan lewat kepandaian yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat ketemu lagi minggu depan adik-adik. Dadah.